Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqul khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bihi wa bi dzikrihi yatanazzalu rahmat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim sabaq nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi al-'azim. Amma ba'd. Para muhtaramin, para ulama a'izah, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, terlebih khusus kepada para pengurus dan ketua takmir Masjid Baitus Salam yang kami muliakan, juga kepada para kakak, ibu, saudara-saudaraku, jamaah sholat subuh di masjid yang tercinta kita ini, Masjid Baitus Salam. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan rahmat kepada kita sehingga kita istiqomah di dalam ibadah, istiqomah di dalam sholat jamaah, istiqomah di dalam pengajian-pengajian agama, pengajian-pengajian tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita ridhonya, berikan kepada kita taufik untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita ketahui. Kita syukuri bagi ini dengan membaca takbir bersama alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada beliau, insan yang mulia, insan pilihan, insan yang sempurna, idola kita semua, yaitu yang mulia bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para bapak ibu yang mulia, alhamdulillah pagi ini kita akan meneruskan pengajian kita di dalam ibadah, khususnya di dalam sholat. Karena bab sholat banyak sekali, kita akan sedikit nanti sampaikan tentang sholatul musafir wal marid, sholatnya orang yang musafir dan orang yang sakit. Karena sudah sedikit kita bahas tentang sholat berjamaah, sholat berjamaah yang sudah kita tawarkan mungkin pekan yang lalu, bahwasanya sholat berjamaah ini fardu kifayah. Untuk mazhab kita Imam Syafi'i hukumnya fardu kifayah. Ada juga yang menghukumi sunnah muakkadah. Saya sering sampaikan, kalau kita pas sholat berjamaah seperti ini, kita iktikadkan hukumnya fardu, sehingga kita mendapatkan pahala ibadah fardu. Namun apabila kita sholat pas darurat tidak berjamaah, mungkin sudah koma atau mungkin sholat kita ini terlambat, tidak ada teman yang tiada jamaah, kita yakinkan kalau sholat berjamaah punya sunnah, kita tidak mendapatkan dosa. Memang dalam mazhab, sebagian mazhab termasuk Imam Hambali, itu sholat berjamaah bagi yang tidak udzur, yang mendengarkan adzan hukumnya wajib menurut Imam Hambali. Kalau Imam Hanafi, sebagian juga dari ashab Hanafi, hukumnya wajib. Ya, kalau kita sholat berjamaah sunnah muakkadah, tapi yang utama itu hukumnya fardu kifayah. Karena dalam Al-Quran Allah SWT, ya, itu dalam Al-Quran firmankan,
ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Lam ya ayyuhalladzina amanu ya ilka'u ilka'u ya ilka'u wasbiru langsung warka'u marraqiin itu dalil sholat berjamaah. Warka'u sholatlah kalian marraqiin bersama orang-orang yang sholat, maksudnya marraqiin bersama berjamaah. Kita sudah sampaikan tentang sholat berjamaah. Kita sedikit mendorong tentang bagaimana sholat kita waktu kita bepergian musafir. Jadi ada sholat yang musafir, ada sholat yang di rumah. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, "Awwalu ma furida as-shalat rak'atain, wa uqirat shalatus safar." Utimat suratul hadar dafwan alaih thumma hajara fa furidat arba'an wa uqirat suratus safar ala al-awwal zad ahmad illa al-maghrib fa innaha watrun nahar wa illa subh fa innaha tawbilu fiha al-qira'ah. Dalam hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau ini mengatakan tentang hadis yang menerangkan bab sholat musafir. Pertama kali difardukan sholat itu sholatnya 2 rakaat. Ya, faqira sholat safar, kemudian ditetapkan sholat yang 2 rakaat itu untuk sholatnya musafir. Terus disempurnakan bagi sholatul hadar, sholatnya orang yang tidak bepergian itu tetap seperti yang disyariatkan sekarang ini. Jadi dalam Al-Quran tidak ada memang perintah sholat zuhur 4 rakaat, ya, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, tidak ada. Itu di dalam hadis. Maka kalau orang hanya memberikan Al-Quran saja, nanti bahaya. Ya, tidak tahu tentang hadis, tentang Al-Quran hadis saja, tidak tahu tentang ijtihadnya para ulama, tidak bermadzhab, juga bahaya. Nanti kemana-mana kefahamannya. Gitu. Jadi kita harus mengikuti aturan atau madzhab yang sudah ditetapkan oleh para yaimatul arba'ah, 4 madhab yang sudah masyhur. Kalau di Indonesia, madhab siapa yang diikuti? Imam Syafi'i. Kalau kita langsung latar tentang hadis ini, jadi pertama kali difardukan sholat waktu Isra Mi'raj itu, baginda Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril sholatnya 2 rakaat, ya, waktu di Mekah. Kemudian baginda Nabi di Madinah itu kemudian ada namanya syariat, disempurnakan sholat zuhur 4, asar 4, maghrib 3, dan isya 4, subuh 2. Jadi orang musafir itu sholatnya diberikan rukhsah oleh Allah dengan yang biasanya 4 menjadi 2. Dalam hadis lain, bagi Rasulullah SAW, Inna Allah yuhibbu ayyuta rukhsah kama yukrahu an tu'ta ma'siyatuh. Si Allah SWT itu mencintai kepada seorang yang melakukan rukhsah. Rukhsah itu kemurahan di dalam ibadah. Sebagaimana Allah SWT tidak suka apabila maksiat dilakukan oleh seorang. Jadi kita ketika musafir
itu ada ibadah yang rukhsah. Berupa apa? Kalau di dalam hadis yang kita baca tadi ada qasar, sholat qasar, sholat yang rubaiyah yang 4 ini menjadi 2. Tapi ada syarat-syaratnya nanti. Saya terangkan tentang qasar dulu. Setelah qasar nanti ada jamak. Jadi dipahami dulu ya. Qasar, ada jamak. Qasar itu meringkas sholat yang rubaiyah yang 4, zuhur, asar, maghrib. Isya. Ngantuk berarti. Zuhur, asar, isya. Maghrib berapa? Ya. Kalau dikosor 1,5. Berarti tidak rubaiyah. Yang 4. Zuhur, asar, isya. Menjadi 2. Ada syaratnya. Ya, yang pertama orang ini bepergian, ya syaratnya tidak dalam keadaan maksiat. Bepergian mau kerja, cari nafkah, bepergian ziarah, bepergian mau umroh, mau haji, pokoknya tidak maksiat. Itu syarat yang pertama. Safar, niatnya mau kemana? Oh, saya mau tinggal di Jakarta, mau silaturahim, ibadah, itu boleh puasa. Kemana? Orang itu tidak tahu kemana. Mau begal, oh begal itu maksiat. Wah, tak kosor saja sholatnya, tidak boleh. Mau kemana? Itu niat awal. Oh mau ibadah, pokoknya mau nafkah ibadah. Apapun yang tidak maksiat boleh kosor sholat. Gitu. Ada yang tanya, kalau ke Bali mau apa? Mau lihat sumur? Ya ini tidak boleh. Mau lihat sumur kok nggak boleh? Ya itulah jadi tahu sendiri berapa. Itu tidak boleh, maksiat, ya tidak boleh. Ke Bali mau kemana? Ziarah. Ziarah boleh. Ziarah sana ada makam-makam wali. Mau silaturahim boleh, dikosor sholatnya. Kemudian syarat yang pertama, niatnya tidak ada maksiat, itu boleh kosor. Kemudian syarat yang kedua, jarak tempuh dari rumah orang yang ditinggali, yang ditempati, sampai tempat tujuan sudah ada 82 kilo. Ya, 82 kilo. Dalam hadis masih rohkala ambyal au farasih, yaitu perjalanan 3 mil atau 3 pos. Nah, itu 3 mil itu dihitung oleh para ulama, ternyata per kilometernya itu 82 kilo. 82 kilo. Kemana? Sini Semarang ke Jogja sudah ada kita belum? Boleh kosor. Ke Purworejo boleh, sudah ada. Mau ke Demak ke kosor, ya nah. Belum ada. Walaupun naik tol, kan cepat. Iya, gak apa-apa. Selama panjenengan itu musafir, ya perjalanan di sana itu, dan ini ada syaratnya, bertanya jangan pahami dulu. Panjenengan itu sudah keluar dari negara panjenengan, maksudnya apa? Korea banyak. Korea desa ada polisinya, ada kantornya, ada pengadilannya atau KUA-nya. Berarti sudah keluar dari situ, itu boleh dalam bentuk Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, waktu saya di India pernah bahkan melihat langsung orang mazhab Hanafi seperti apa di Bangladesh, Pakistan, saya lihat sendiri. Mereka kosor itu dari masjidnya, dari rumahnya boleh. Jadi Surabaya mau kemana? Saya mau pergi ke Surabaya. Kalau sekarang di Aligar, dari New Delhi ke Aligar itu sama sini
Madura kurang lebih. Itu mereka sholat qashar di masjid yang belum berangkat. Madzhab siapa? Hanafi. Jangan ditiru Pak. Ini tidak boleh. Berarti ditentukan. Itu ada yang boleh kan? Wah, ini nggak tahu ilmunya. Ya. Kemudian syarat yang berapa tadi kan? Ketiga ya. Harus keluar dari apa? Dari apa Pak? Kampungnya. Kemudian sholat yang dilaksanakan itu ya itu seharus masa di dalam musafirnya. Masih dalam apa? Musafir. Masih dalam musafir. Panjenengan mau ke Jogja, naik pesawat dari Semarang, ya berangkat jam 7 pagi sampai Jogja, kembali lagi sampai rumah jam 11. Nah, di bandara itu dia ini belum duhur, sampai rumah duhur kosong, nggak boleh. Nggak boleh Pak ya, karena apa? Musafir panjenengan itu waktu sholatnya sudah di rumah, ya. Jadi selama panjenengan mau kosong itu sudah apa? Masih di dalam apa? Musafir. Begitu. Itu panjenengan mau kosong yang sholat 4 saja, zuhur, asar, isya. Itu kosong. Nanti hubungan dengan jamak, ya jamak itu apa? Nah, sekarang jamak itu mengumpulkan 2 sholat antara sholat siang dan malam, mengumpulkan sholat siang, zuhur dan asar dikumpulkan menjadi 1. Sholat malam, maghrib dan isya dikumpulkan menjadi 1. Yang tidak boleh dijamak itu sholat subuh. Saya ulang lagi, yang tidak boleh dijamak sholat apa? Subuh. Ada yang sholat subuh dijamak dengan sholat duha. Ada. Ya aneh. Oh tidak boleh Pak. Jadi jam 6 sekarang duha, jamak tidak boleh. Jamak itu mengumpulkan 2 sholat. Yang boleh sholat zuhur sama asar, maghrib dan isya. Nah, itu jamak ada takdim takhir. Nah, saya terangkan lebih dahulu. Jamak takdim itu artinya takdim itu dahulukan. Jadi contoh sholat zuhur sama asar. Waktu asar ini dikerjakan di sholat zuhur, namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir, sholat zuhur dan asar. Contohnya waktu zuhurnya dikerjakan di sholat asar, namanya jamak takhir. Artinya mengumpulkan 2 sholat, didahulukan atau diakhirkan. Ya, yang pertama, yang kedua, itu namanya jamak, ada takdim, ada takhir. Contoh lagi, maghrib dan isya mau dikerjakan di mana? Maghrib dan isya dijamak, dikumpulkan jadi 1, dikerjakan di waktu maghrib, namanya takdim. Jamak apa? Takdim. Kalau maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya, namanya jamak takhir. Nah, syarat-syaratnya itu sama hampir dengan qashar, namun sholat jamak ini baik takdim atau takhir itu nanti ada perbedaan takdim dan takhir. Apabila jamak takdim itu niatnya jamak di awal waktu sholat yang pertama. Saya ulang lagi, di awal waktu sholat pertama. Contoh panjenengan mau sholat zuhur dan asar, takdim itu panjenengan harus niatnya di sholat yang pertama. Syarat jamak lagi harus takdim itu harus tertib, zuhur baru asar, zuhur baru asar. Perbedaan panjenengan kalau jamak takhir Pak. Jamak takhir niatnya tidak harus di sholat pertama kalau takhir, dan tidak harus tertib, dulu baru asar cara mengerjakan. Kalau takhir bebas. Kalau jamak takdim itu syarat panjenengan harus tertib urut, harus zuhur dulu baru asar.
Karena apa? Takdim dikerjakan di waktu duhur, itu syarat. Niatnya di waktu duhur. Usul li fardhu duhri majma'an bil asri jamaah takdimin. Mau kosor enggak? Oh, enggak, empat saja. Monggo. Nah, mau kosor tambahin kosron. Mau kosor. Makmuman kita. Begitu ya. Jadi kosor sendiri, jamak sendiri, jamak lagi, ya. Mau jamak saja boleh, kosor saja tidak jamak juga boleh. Begitu. Nanti saya ulangi lagi, ya kembali kosor. Kosor, kalau sholat kosor tadi apa? Ringkas, ya. Yang 4 menjadi 2. Itu syarat yang terakhir, yang kosor tadi saya lupa syaratnya. Tidak boleh makmum dengan orang yang sholat sempurna atau sholat yang kabur, sholat yang ketempatan. Kalau sholat ketempatan kan tidak kosor, duhur tetap 4, asar tetap 4. Orang yang musafir kalau mau kosor tidak boleh makmum dengan orang yang sholatnya sempurna, harus buat jamaah sendiri. Makanya orang musafir itu disunahkan musafirnya berjamaah, minimal 2 orang. Jadi mau tindak kemana 2 orang supaya bisa berjamaah. Kalau mau kosor itu bisa berjamaah sendiri, kosor. Itu syaratnya tidak boleh makmum dengan apa? Orang yang bertempatan. Ada yang mengkelah-kelah nakal begini. Kalau sholatnya kita makmum saja, nanti kalau sudah imamnya dapat 2 rakaat kita takbir, enggak boleh. Tinggal 2 rakaat enggak boleh, ya. Enggak boleh ya. Jadi syarat itu kalau mau kosor tidak boleh makmum dengan orang yang sempurnanya 4 yang sempurna. Gitu. Sudah kembali ke jamak lagi, jamak. Panjenengan tadi jamak takdim contohkan. Duhur sama asar dikerjakan di waktu duhur. Namanya jamak apa? Takdim. Syaratnya itu harus niatnya di awal waktu duhur itu. Usul fardhu duhri majma'an bil asri jamaah takdimin. Mau kosor monggo tidak ya, makmum wanita. Kemudian baru sholat asar, harus tertib duhur baru asar. Begitu juga mau jamak takdim maghrib sama isya. Panjenengan mau ke Jakarta itu lihat tiket kereta api itu jam 6:30, belum bisa harus naik kereta di stasiun. Sedang panjenengan sholat jamak takdim maghrib dan isya di masjid itu ada sholat. Jadi panjenengan sholat maghrib dahulu baru isya. Tertib harusnya aku jamak takdim. Niatnya maghrib sama isya di jamak, karena jamak takdim. Usolli fardhu maghribi majma' bil isya'i jamaah takdimin makmum atau imam lillahi. Gak boleh kosor maghrib, jangan kosor bahaya. Maghrib kosor 1,5, repot ya. Ini jamak saja ya, jamak takdim, tertib maghrib dulu baru bisa kerjakan. Gitu. Antara ini jamak takdim paham ya. Sekarang jamak takhir. Jamak takhir itu dikerjakan di waktu yang kedua atau yang akhir. Contoh sholat duhur sama asar kita dikerjakan di waktu asar. Nah, karena kita bepergian jam 10 sudah berangkat dari Ketilang, tidak, masya Allah, sampai Jogja itu mungkin sudah waktu asar. Masya Allah. Kalau belum waktu asar tidak apa-apa. Panjenengan sudah punya tujuan di Jogja, berarti nanti asar panjenengan, wah duhur saya tidak bisa ini, saya jamak. Ya di perjalanan dengan adzan duhur, ya Allah saya niat duhur saya kumpulkan di waktu asar atau jamak takhir, duhur bukan asar, itu akhir. Contoh lagi maghrib sama isya, perjalanan maghribnya masih perjalanan. Kita kerjakan waktu maghrib nanti di isya, namanya jamak takhir. Kalau jamak takhir tidak harus tertib. Ya, sholat duhur sama asar dikerjakan di waktu asar, jamak takhir. Boleh asar dulu baru duhur, atau duhur dulu baru asar boleh. Karena jamak takhir. Kalau jamak takdim tadi harus tertib urut waktunya. Duhur, asar, maghrib dan kemudian isya. Nah, dan itu
pengertian sedikit tentang musafir. Nah, musafir. Jadi seumpama kita bepergian, Insya Allah dari Semarang, saya sering ke Purworejo. Purworejo itu kan lebih dari 82 kilo. Nah, gitu. Kemudian saya maghrib itu masih perjalanan, belum sampai rumah. Perjalanan mungkin sampai masih di mana? Jambu. Nah, di mana maghrib? Kita jamak saja, jamak akhir. Waktu maghrib kita kerjakan di waktu isya. Saya sampai perjalanan tidak boleh dikerjakan di rumah, Pak. Karena syaratnya kita harus di luar kampung kita. Kita nanti di provinsi mana, di mungkin di Banyumanik atau di masjid situ, nggak boleh masuk di Sedapur dulu. Itu kita kerjakan waktu maghrib dan isya. Karena sudah isya waktunya. Zaman takhir, nah, gitu deh, boleh. Gitu. Mungkin itu sedikit yang saya bagikan tentang pengertian sholat musafir. Kalau sholat maghrib orang sakit itu boleh dikerjakan dengan menjamak, tapi ada syarat-syarat juga jamak. Atau orang yang di dalam hadis itu juga ada menerangkan bagaimana dibolehkannya menjamak orang yang dalam keadaan darurat, hujan yang deras sekali. Itu yang biasa sholat berjamaah. Itu dibolehkan jamak takdim maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib, nama jamak takdim. Kalau hujan deras, bagaimana ini? Kalau kita pulang, nanti kita kembali ke masjid lagi, nggak mungkin kita langsung jamak, kayak maghrib dan isya. Ini darurat, Pak. Zaman dahulu, ini jangan dipahami sekarang. Itu kalau pulang nggak ada waktu sahabat, nggak ada payung, tidak ada sekarang jalannya bagus. Zaman dulu, Pak, itu darurat zaman dahulu. Kalau sekarang bebas, kalau hujan ya di masjid dulu nggak hujanan. Nah, zaman sahabat itu kalau hujan, kita tahu Masjid Nabawi zaman dahulu hanya daun-daun pelapa rumah itu, Pak, atapnya. Terus sekarang Masya Allah sebagus begini, alhamdulillah. Tapi mau dibagusi lagi. Nah, semoga dimudahkan Allahumma. Insya Allah. Kalau sholat qashar itu baginda Nabi waktu di perjalanan dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah itu selalu mengerjakan qashar terus. Jamak itu baginda Nabi mengerjakan, memang di dalam hadis terangkan Rasulullah ketika haji itu selalu menjamak, khususnya waktu ketika di Arafah. Di Arafah itu orang haji kan Arafah. Itu baginda Nabi sholat menjamak, zuhur sama asar, jamak takdim. Ada yang tanya, waktunya banyak, santai-santai kok jamak. Nah itu sunnah. Baginda Nabi selalu menjamak ketika di Arafah. Nanti maghrib sama isya jamak takhir. Jadi ketika di Arafah itu zuhur asar jamak takdim, maghrib isya jamak takhir. Itu selalu begitu baginda. Nah, mengajarkan kepada sahabat. Masya Allah. Jadi ini yang buat alasan kenapa di dalam mazhab Hanafi tidak ada jamak. Mazhab Hanafi tidak ada jamak. Mazhab Hanafi adanya qashar saja, jamak nggak ada. Makanya waktu saya di India itu saya didebat orang-orang sana, kita perjalanan bersama beliau-beliau itu orang mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dengan adzan langsung sholat, walaupun musafir. Dengan sajadah di stasiun, di kereta, dengan adzan langsung sholat, tidak ada jamak.
Kalau kita kan, oh kita jamak saja. Nanti dikumpulkan di waktu duhur atau asar. Jadi jamak aktif atau takhir. Mereka nggak langsung sholat. Nah, saya diajak, saya bilang, nah jemaah sholat duhur ma'asri. Kita nanti mau menjamak sholat duhur dan asar. Masya Allah, mereka oh nggak ada jamak, oh nggak ada contoh bagian Nabi, begitu. Masya Allah, saya bilang, nah ini Syafi'i, kita dari Syafi'i, ya, ada jawab, anda cuma beri sholatin, boleh dalam Syafi'i mengumpulkan antara dua sholat maghrib dan isya, duhur dan asar, begitu, boleh. Walau mereka sebagian yang nggak paham berdebat gitu. Masya Allah. Kemudian ada yang paham, ulama mereka mengatakan, iya, ini Syafi'i, Rasulullah bahas apa-apa, Syafi'i. Jadi adanya jamak dalam adab Syafi'i. Kita ini, alhamdulillah, boleh mengumpulkan dalam dua waktu menjadi satu waktu satu. Mau jamak takdim, mau jamak takhir. Tapi kalau saya mau jangan gampang nih. Tetangga saya bilang, nah saya kerja saya itu ramai itu, tak jamak boleh nggak? Oh, kerja tiap hari udah jamak. Wah, payah. Ini lalu pas laris dagangan ini nggak boleh. Boleh kenapa? Kecuali panjenengan ya musafir. Berapa batasnya musafir? Nah itu ada batasnya. Musafir itu ada batasnya. Dalam yang pertama 3 hari, lebih dari 3 hari tidak boleh. Panjenengan ke Jakarta, di sana sehari 2 hari boleh, mau jamak, mau kosor boleh. Tapi kalau lebih dari 3 hari, ikut-ikutan terus jamak, di kosor nggak boleh, nggak boleh. Memang ada orang yang mengatakan pernah baginda Nabi 7 hari menjamak, mengkosor sholat. Nah, tapi itu dalam madhab Syafi'i tidak disampaikan, tidak dianjurkan. Begitu mungkin Anda tanyakan dalam kita musafir, kalau keterangannya banyak, nanti boleh sambil kita tanyakan karena kita sering musafir, tidak tahu caranya, akhirnya sholat kita, pokoknya sholat ya, gitu, nggak boleh. Jadi kita tahu ilmunya, kalau mau kita sholat di rumah atau musafir itu ada tata caranya. Jangan orang yang sholatnya musafir dibuat orang di rumah, nggak boleh. Mau boleh jamak, di jamak terus nggak boleh. Ada syarat-syaratnya. Gitu kan? Ini ada tanyakan? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk sesi kedua tanya jawab. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan, karena tadi disampaikan salah satu syarat musafir itu maksimal 3 hari. Padahal barangkali di antara teman-teman atau jemaah ini hanya musafir yang kalau sudah pergi dari rumah itu musafir. Karena di mengatakan musafir itu ada ketentuan yang berlaku. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sepanjang kita tidak tahu, ya tidak ada masalah. Tapi pertanyaannya tidak tahu tapi tidak terus cari ilmunya yang jadi masalah. Dengan itu setiap satu kali kami sampaikan, mohon di dalam rangka menambah ilmu kita, sehingga dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita tahu ilmunya. Mohon barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan ditambah mumpet atau tambah gimana? Karena kan siap saat kita Ini ya, sebelum saya buka dan jawab. Jadi kalau kita ini ya mau bepergian itu kita harus tahu ilmu bepergian. Nah, ilmu bepergian. Kita mau haji tahu ilmunya haji. Kita mau umroh tahu ilmunya umroh. Jadi kita kan sering bepergian, pokoknya ya bepergian aja. Jadi kalau tadi tidak tahu, ya semoga diampuni. Tidak dosa atau tidak tahu, ya tidak, ya tidak dosa tidak tahu, tapi dosanya kita tidak mau cari tahu. Nah, dosanya kita tidak cari ilmu. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW itu mencintai orang yang selalu mencari ilmu, mencari ilmu.
Walaupun yang dulu tidak tahu, tapi tadi sampaikan Pak Yai tidak tahu, karena sekarang sudah tahu, berarti yang dahulu diampuni oleh Allah. Tapi kalau tidak mau tahu, nggak tahu ngaji, pokoknya setahu saya saja. Nah, ini selama dia itu mengerjakan ini, sholatnya di bawah alam ya. Karena apa? Ilmu itu imam. Ilmu itu apa? Imam. Amal itu makmum. Ya betul. Orang bisa amal kan ikut ilmunya. Ya, ibarat begitu. Ilmu itu imam, amalnya itu apa? Makmum. Gitu. Gue tanyakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Ustaz. Saya mau menanyakan masalah sholat. Kalau kita kebagian sholat di dalam bis, tadi disampaikan sama Pak Ustaz, itu istilahnya bila saja. Tapi kalau kita di dalam bis kan tidak bisa saja. Apakah sholat itu pakai gerakan di dalam bis bisa dilakukan? Satu. Kedua, masalah fungsi atau pendidikan sholat itu, Pak. Sholat itu kan istilahnya dalam pelanggan itu dilaksanakan batu isya setelah kita makan sholat itu tidak ada 21 itu nanti malamnya kan mungkin bisa itu bisa makan sholat tahajud gitu ya. Semisal kita juga tidak melaksanakan sholat tahajud itu tiga Berganti. masalah sholat fobia itu kepada sebelum kita kan istilahnya sebelum ada atau misal kan adanya sekitar setengah 5 sudah kita mengatakan sholat fobia itu dapat apa diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih pertanyaannya. 3 pertanyaan. Yang pertama, ketika panjenengan tadi sholat musafir ya, itu di bis, sholatnya di bis. Itu bagaimana? Tadi saya sampaikan sholat fardu itu ada yang musafir, ada yang di rumah. Kalau kita di bis atau di kereta perjalanan, kita ini sholatnya ya selama sholat itu ada rukhsah itu ada kemurahan. Zuhur asar boleh dijamak, maghrib isya boleh dijamak. Kita dianjurkan sholatnya kita sholat ikut rukhsah dijamak saja. Tidak usah sholat di masjid atau di dalam bis atau kereta. Jamak boleh jamak takdim atau jamak takhir. Kecuali orang-orang madzhab Hanafi dengan adzan langsung sholat. Di mana itu? Di masjid, bis atau di perjalanan, di kereta atau di sebentar di jalanan begitu. Kalau di sana begitu Pak. Sudah ya, itu panjenengan boleh sholat di kendaraan, sholat fardu hanya sholat yang tidak ada jamak. Subuh, sholat apa Pak? Subuh nggak boleh jamak Pak. Itu mau jamak takhir atau takdim, cari temannya, kalau temannya nggak ada ini. Wah, sholat subuh saya sama isya jamak takdim, nggak ada. Wah, sholat subuh saya sama duhur, jamak takhir. Oh ya, nggak ada teman nih. Subuh itu harus sholatnya di waktunya, Dan terus kita di perjalanan, kita di pesawat, nah sholat kita li hurmatil waqt, sholat untuk hormat waktu. Nanti seumpama tidak sempurna sholat kita i'adah, mengulangi. Ini pertanyaan bagus Bapak, bisa menambah pemahaman. Sholat subuh panjenengan harus waktunya Bu, harus waktunya, nggak boleh panjenengan sholatnya jamak ya. Di mana? Kalau di pesawat ada mungkin tempatnya, kalau tidak ada dia di tempat duduk kita. Nah, tempat duduk kita sholat subuh sudah kita niat tayamum. Kalau ada tayamum nggak ada ya sebisanya kita untuk sesuci, nggak boleh, nggak ada yang hormat waktu saja. Nanti sampai tujuan kita mengulangi sholat subuh langsung. I'adah, bukan qadha. Kalau qadha dosa Pak. Kalau i'adah lillahi ta'ala, i'adah tidak dosa.
Ya, bedanya kodok. Kalau kodok itu dosa. Usul fardhu subhi. Nah, rokaat ini kodokan kawanan. Nah, itu kawanan ya. Itu dosa berarti. Kodok lah ya. Karena tidak hormat waktu. Gitu. Artinya bagus banget. Boleh sholat sunnah di kendaraan boleh. Kalau sholat sunnah boleh kendaraan, tidak ada iadah Pak. Sholat sunnah nggak ada kodok. Kodok apa? Saya nggak sholat apa itu duha tak kodok duhur nggak boleh kodok. Ya, nggak ada kodok kalau sholat sunnah. Itu Pak jenengan sholat sunnah di perjalanan nyetir sholat duha sama saudara. Tapi ketika takbir menghadap kiblat, sholat sunat duha tadi, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Kita rukuk sedikit, ya, isyarah saja, jangan dingklok. Nanti ada cewek tabrak payah. Ya, itu boleh sholat sunnah. Ini bagi sunnah nih. Saya ulang lagi, sholat sunnah di kendaraan boleh. Karena sudah istiqomah, ya, sholat witir, sholat apa, tahajud, istiqomah di kendaraan boleh. Kemudian pertanyaan kedua, apa itu? Sholat witir. Sholat witir dikerjakan ya ba'da isya, mulai waktu sholat sunnah ba'diyah isya itu disunahkan sholat witir. Ba'diyah isya termasuk muakkadah. Ba'diyah isya kemarin sudah sampaikan hukumnya muakkadah, sunnah muakkadah. Ba'diyah isya baru sholat witir boleh. Itu kalau sholat witirnya mazhab Hanafi, saya kok Hanafi terus ya, saya lihat sendiri orang-orang Hanafi itu sholat witirnya itu ba'da isya langsung Pak. Ba'diyah sholat isya kemudian sholat witir. Kenapa? Mazhab Hanafi hukumnya wajib. Sholat witir wajib. Kalau sholat witirnya saya nanti ba'da sholat tahajud, kan afdolnya begitu. Sholat witir itu dikerjakan afdolnya ba'da sholat sunnah tahajud, ba'da disulail, ba'da tidur. Itu sholat witir terakhir, karena setelah sholat witir ada sholat sunnah lagi. Itu orang-orang Hanafi sholat witirnya karena wajib dikerjakan sebelum tidur, atau ba'da sholat sunnah ba'diyah, setelah sholat sunnah ba'diyah isya. Gitu, nanti ya. Jadi bacaan sholat witir ba'da isya tidur, nggak tahajud ya boleh, nggak ada hubungannya. Memang afdolnya sholat witir itu di terakhir setelah sholat tahajud sampai subuh. Afdolnya tidak ada sholat sunnah lagi afdolnya. Afdolnya. Tapi kalau dipisah dengan tidur, sholat witir sudah sholat witir ayam, udah tidur, wah bangun tidur jam 3 mau tahajud, ya sudah nggak usah witir lagi. Sudah witir lagi karena sudah sholat witir. Sekali witir itu sekali semalam Pak. Kalau sudah diakhiri 1 rakaat itu sudah witir, sudah selesai. Kemudian ketiga pertanyaan, qobliyah subuh. Qobliyah subuh dikerjakan jam berapa? Jangan jamnya Pak. Sholat subuh, sholat qobliyah subuh, itu setelah adzan subuh. Kalau adzan subuh jenengan jam berapa? Itu langsung sholat sunnah qobliyah subuh. Gitu ya. Tapi kalau jenengan adzan sendiri jam 6 pagi mau qobliyah subuh, kemudiannya terlambat. Ya, jadi itu patokannya itu qobliyah subuh setelah adzan subuh. Di sini adzannya jam berapa? Kan subuh sekarang maju ya. Nah, kadang jam 4 juga pernah subuhnya. Berarti adzan subuh jam 4 langsung qobliyah subuh. Nah, di rumah bagus, di masjid juga bagus. Begitu di rumah lebih bagus. Adzan subuh, adzan qobliyah subuh. Pokoknya sudah waktu subuh qobliyah subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar. Itu salat fajar ini apa? Qobliyah subuh. Lebih baik daripada dunia sisi. Semoga istiqomah kita bisa melaksanakan salat sunnah qobliyah subuh semua. Insyaallah. Orang yang kaya raya begitu Pak, mau salat sunnah qobliyah subuh. Jadi salat sunnah rawatib yang paling afdal qobliyah subuh. Sholat fardu yang paling afdal sholat subuh. Ya, ibadah bisa subuh. Karena ibadahnya sholat subuh itu banyak masjid-masjid yang kalau sholat subuh itu masya Allah. Sebenarnya sebenarnya sedikit. Kemudian saya sampaikan, ya Allah, masjid besar yang ada beliau, yang komat
beliau yang imam beliau. Masya Allah. Ditanya itu yang Musa Habib ikut jamaah mujaswat takmirnya beliau sih sudah. Jadi rombongan. Oke. Semoga Baitul Salam dia ya. Semoga melihat alhamdulillah makmur. Semoga tambah makmur. Semakin banyak jamaahnya ini semakin berkah. Jamaah masjid kok semakin banyak, tandanya masjid itu makmur, pasti masjid itu barokah. Kalau masjid belum bagus indah, nah itu. Tapi yang jamaah subuh nggak ada, 2 orang atau 1, 3 orang, masya Allah itu tanda masjid ini tidak makmur, betul. Ya, saya lihat itu, pernah yang masjid besar sekali. Saya sendiri belajar, ya Allah, saat subuh hanya paling 3 orang, 4 sama saya. Sedikit, masjidnya besar. Nah ini tanda masjid gak makmur. Begitu. Walaupun kegiatannya banyak, ada ini, sholat bagus, enggak. Tandanya makmur masjid itu sholat jamaahnya banyak. Nah, semoga Baitul Salam tambah makmur, Allahumma. Cukup mungkin. Ada tanya lagi, satu aja, satu lagi. Nah, sebelum pertanyaan saya umumkan nanti malam di pondok ada syukuran khataman Quran. Yang hafal Quran santri-santri kita doakan bersama, kita syukuri. Maka mohon Bapak Ibu bisa hadir nanti malam di pondok kita di Pekunjen Al-Isyamnya Mbak Isa, nanti rawuh guru saya, guru saya yang bimbing saya bisa ngaji, tahu ilmu, tahu kenal kepada Allah, guru saya akan hadir. Sudah sepuh, insya Allah rawuh doakan. Nah, moga kalau panjenengan ngajak saudaranya, keluarganya boleh. Insya Allah makan semua, insya Allah. Kata dia, Bapak Ibu, moga nanti malam malam Ahad yang pada waktu, kalau tidak ada waktu, ya, moga bisa kirim doa atau apa. Yang penting ada nanti. Udah bisa lihat channelnya apa? Sembring apa? Iya, bisa lihat YouTube bisa nanti, insya Allah. Begitu. Pertanyaan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini poin pada pagi hari ini sangat jelas, mudah diterima, mudah dipahami. Namun yang saya tanyakan dari apa yang secara normatif sudah disampaikan tentang sholat yang boleh dijamaah atau sholat musafir tadi ada batasan waktunya 3 hari, kemudian jaraknya 82 minggu. Nah ini seandainya misalnya kita tidak tahu posisi saya nah, setelah diukur secara dan sekarang ini ternyata kurang dari 82, apakah ini sah? Yang pertama. Yang kedua, ini ketika wisata ke Bali, wisata kan jarang sekali waktu yang ada. Berarti melebihi dari waktu 3 hari. Nah, karena itu ada kesulitan sehingga selama 5 hari itu adalah tetap dilakukan sholat jamaah. Ini adalah bagaimana yang kita ini. Yang ketiga yaitu adalah bahwa sholat jamaah kemudian imam pada sholat yang normal itu kan tidak diberikan. Tapi saya pernah melihat ada sholat kosong ini kemudian penduduk setempat itu malah menjadi makmumnya. Nah ini apakah bagaimana ini adalah Ya. Dari sekarang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah pertanyaan bagus. Kalau orang mengkosor jamak atau kosor itu tidak tahu jarak tempuhnya, ya pertanyaannya tidak tahu sudah dapat 22 kilo atau belum. Kalau ragu tidak tahu, jangan ambil rukhsah, ya. Jangan diambil rukhsahnya, tetap sholat sempurna, tetap sholat tidak jamak, sholatnya tetap 4 tidak dikosor.
kalau tidak tahu jarak tempuhnya, kan ya, dari tempat tinggal kita. Tapi sekarang kan sudah ada map. Iya, zaman dulu memang gitu ya, tidak pernah ada yang mengukur, tidak ada yang mengukur. Nah, itu ya kurang lebihnya itu. Nah, jadi kalau kita ragu tinggalkan, tapi kalau mantap tahu, kalau sekarang kan tahu ke Jogja sudah ada kita berapa ada lebih itu boleh sudah. Ada. Kemudian pertanyaan kedua itu kembali dari karena darurat sana sampai 5 hari, apakah boleh terus dijamak boleh? Nah itu target jamak tadi kan mengumpulkan, dikumpulkan. Panjenengan kalau masyarakat itu wah nggak ada tempat, adanya di masjidnya jauh, atau tempat tinggal kita ini hotelnya tidak ada tempat buat sholat pun nggak ada, tempatnya najis, adanya di masjid sana jauh, ya saya harus zuhur sama asar tak jamak, maghrib sama isya tak jamak, boleh. Tadi saya sampaikan ada dalam As-Sahih Syafi'i ada yang bolehkan sampai 7 hari, tapi tidak dianjurkan. Nah, batasnya 3 hari. Itu kalau masyarakat darurat. Nah itu ambil yang masyarakat. Sama dalam Syafi'i tidak boleh orang Jumatan, tidak boleh kurang dari 40 orang, tidak boleh dari 40 orang. Orang yang mustatin ketempatan. Karena darurat di hutan atau di mana kemudian nggak ada orang, adanya 12 orang buat Jumatan boleh. Ya, ada seperti boleh 12 orang boleh. Ini karena darurat. Tapi jangan terus buat tiap hari Pak ya, tapi darurat. Ya itu kalau jamak kan menurut saya sholat nggak harus di masjid bacanya. Jamak kan banyak kumpulkan di hotel, sholat garu jamak, tetap sholatnya ada ya, duhur di waktu duhur, asar itu asar, dan isya. Jadi kita yang tahu lah, yang tahu. Kalau masyarakat boleh, kalau tidak masyarakat darurat ya tetap harus ada proses syarat-syarat tadi. Kemudian saya melihat itu di kapal. Saya kan pernah ke Malaysia itu naik kapal dari Tanjung Mas ini ya, ke Tanjung Balai Riau itu di perjalanan itu saya awak kapal kan jamak terus surat itu jamak kosong awak kapalnya ABK kan ya, itu jamak kosong. Tapi aji waktu Jumatan saya pernah ikut Jumatan, mereka mengadakan sholat Jumat. Saya bilang musafir tidak boleh mengadakan sholat Jumatan. Terus sholat apa? Ya tetap zuhur saja. Panjenengan sholatnya jamak kosong. Jadi ABK-nya berapa itu jumlahnya? Gak ada 40 lagi. Ya, yang sholat di masjidnya kapal itu hanya mungkin 15 orang. Gak memenuhi syarat. Gak, saya suruh khotbah gak mau. Saya tidur saja. Nanti sholat zuhur saja. Karena gak memenuhi syarat. Gak ada Jumatan itu. Ya, nanti ibadah tapi tidak diterima oleh Allah ya. Nah, begitu. Mantan bagian. Kemudian yang terakhir pertanyaannya, ya makmum dengan orang sholat kosor. Malah berbalik, kan syaratnya kalau mau kosor harus jamaah sendiri, nggak boleh makmum dengan orang ketempatan. Ya orang musafir, silaturahim ke rumah dekat sini, itu salam. Saya mau kosor kok, nggak boleh makmum di masjid itu salam. Dia harus jamaah sendiri, ngadakan sendiri. Sholatnya kalau sudah selesai, nah gitu. Jamaahnya jangan terus sini ada imam sholat situ buat jamaah sendiri. Oh ya nah. Nanti sudah selesai ada jamaah orang musafir itu boleh. Kebalikan katanya. Beliau tanyakan. Nah, terus kalau orang yang ketempatan itu ada orang di masjid jamaah sholat kosor, ketempatan datang sudah terlambat, ikut jamaah dengan orang sholat kosor boleh nggak? Boleh, justru boleh. Jadi orang yang musafir, yang sholat kosor tidak boleh makmum dan orang yang ketempatan. Justru orang yang ketempatan mau jamaah ikut orang yang sholat kosor boleh, tapi nggak boleh ikut kosor. Oh, ini aman gitu. Ya sholatnya nanti tambahin lagi, kalau sholat duhur berarti berdiri lagi. Begitu ya. Jadi pertanyaan bagus, masya Allah.
Mungkin cukup kalau ya bahasanya banyak, insya Allah semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur, kita bahas lagi, semoga tambah ilmu kita, tambah barokah manfaat. Semoga Allah berikan kita tambah kefahaman agama ini, karena pentingnya agama ini. Kalau yang sudah dulu-dulu, karena kita sudah ngaji ini, insya Allah diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Ya Allah, kok saya dulu kok nggak tahu, diampuni Allah. Tapi kalau orang nggak mau ngaji, merasa sudah bisa, yang penting ikut-ikut saja. Nah ini ya mau alam ya, itu misalnya belum tahu ini. Gitu Gitu cukup. Walau minkum, mohon maaf sekali lagi undangan nanti malam Pinaras Boyo, insya Allah ya. Semoga diberikan kelonggaran dan Allah Subhanahu. Usikum lagi bismillah. Walau minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik yang dirahmati Allah, ini pengunjung acara pagi hari ini. Pada Bapak Ibu yang akan hadir di Pondok Pesantren Al-Samia dalam rangka Kominfo Anti Noib, yang insya Allah nanti malam akan dihadiri Romo Delegasi Balai Mawati. Ini salah satu jajaran biaya ternama yang terkenal di Indonesia. Dengan kita membangun keberadaan gajah, gajah bisa hadir bersama-sama, khususnya ibu habis maghrib Ustaz. Ya, pada Jadi ibu nanti habis maghrib, bisa berangkat. kemudian yang bapak-bapak habis bisa, nanti kita berangkat bersama-sama. Sekitar jam 20-an kita berangkat ke sana, insya Allah bersama-sama ke Pondok Pesantren Al-Samia Semarang. Barangkali yang belum tahu Pondok Pesantren itu seperti apa, dia akan tahu. Pemuda itu sekali lagi sampaikan tadi, amal itu harus dengan ilmu. Jadi kita tahu ilmunya, oh ternyata seperti ini. Iya, dalam sinyal kita harap dalam rangka menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa